Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kongomania, salam sejahtera untuk kita semua. Suaranya agak serak, banyak batuk. Nah, teman bersama lagi dengan BFAwi. Seperti biasa membahas tentang peternakan perkutut, masalah-masalah dalam peternakan perkutut, dan tentunya info-info tentang burung perkutut. Oke teman, di sini saya mau membahas teknik mengganti sarang burung perkutut yang baik dan benar ya. Teknik mengganti sarang burung perkutut yang baik dan benar. Kalau ini penggantian ini kita salah teknik, nanti akan menyebabkan macetnya produk perkutut kita ya. Makanya di sini perlu saya sampaikan. Oke, teman yang baru nonton video saya, jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan komen di bawah. Kita ngobrol bersama membahas tentang perkututan, bro. Ya, share ke teman Anda apabila teman Anda belum tahu channel saya untuk berbagi informasi tentang peternakan perkutut serta info-info terbaru tentang burung perkutut. Oke teman, langsung saja. Teknik mengganti sarang perkutut yang baik dan benar itu bagaimana, Mas? Yang pertama, anak wedok ini ngopo. Yang pertama, usahakan ganti 3 kali tetasan ya. Sebenarnya 1 kali 2 kali tetasan itu malah bagus, karena itu akan menjaga kebersihan sarang perkutut kita ya. Tapi biasanya teman-teman itu kurang telaten ya. Tapi di sini saya pakai yang 3 kali saja ya. 3 kali tetasan itu bagi saya sudah pas-pasan. 3 kali tetasan. Nah, karena apa teman? Semakin kita pelihara dengan bagus ya, kebersihan sarang itu akan sangat menentukan kesehatan burung perkutut kita ya. Karena apa? Sumber dari penyakit itu salah satunya dari sarang. Anda bisa tanya ke peternak-peternak yang sudah senior, yang mungkin 3, 4, 5 tahun, 7 tahun yang sudah peternak, itu kematian biik dalam sarang bagaimana? Coba Anda tanya ya. Ini buat mengecek apakah benar. Jadi kebanyakan burung perkutut itu sumbernya juga dari sarang penyakitnya kan. Karena apa? Di sini ada kotoran banyak ya. Kuman-kuman pun pasti juga banyak. Nah, teknik mengganti sarang ini usahakan ganti 3 kali setelah tetasan. Itu usahakan pakai steril ya, disterilisasi sarangnya tersebut sebelum diganti alas sarangnya. Kalau saya kan pakai daun cemara. Nah, itu dibersihkan, kasih daun cemara yang sudah dibentuk bulat seperti sarang beneran, itu baru ditaruh, kasih kutu tok. Kalau saya pakai kutu tok untuk netralisir ini. Anda bisa pakai obat lain, intinya obat yang untuk membunuh bakteri ya. Obat untuk membunuh bakteri, bisa kapur barus juga bisa ya. Itu usahakan ganti 3 kali sehari, 3 kali tetasan, itu sudah pas-pasan bagi saya ya. Cari waktu yang tepat. Yang kedua ya, 1, usahakan ganti 3 kali tetasan. 2, cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat ya. Nomor 2, waktu yang tepat untuk mengganti sarang itu kapan, Mas? Ini kalau Anda salah mengganti, biasanya kadang malah nggak mau angkreman gitu kan, kadang malah biiknya mati. Nah, ini kita harus cari waktu yang tepat. Waktu yang paling tepat bagi saya untuk mengganti sarang perkutut itu posisi anakan masih umur 10 sampai 14 hari ya. 10, pokoknya sekitar, jangan sampai 14 itu sudah besar. Pokoknya umur sekitar burung itu, kalau bahasa Jawanya itu kemedom, jadi belum ada bulunya ataupun bulu baru keluar kuncupnya ya. Itu kita ganti posisi itu. Nah, kenapa Mas harus ganti waktu itu? Ini sepengalaman saya ya. Jadi kalau ada teman lain kasih pengalaman, monggo. Sekali lagi, teknik hanya sebagai dasaran, bukan acuan pokok ya. Ini teknik saya. Kenapa Mas harus segitu? Karena kalau kita ganti waktu itu posisi indukannya juga masih mau angkrem, dan anak-anaknya pun masih posisi di sarang. Nah, ini sangat menguntungkan. Menguntungkan bagaimana?
dalam hal ini sarang akan langsung diengkrami oleh induknya untuk menghangatkan anaknya tadi. Secara otomatis ini tidak akan merubah posisi sarang tersebut. Sarang tersebut akan membentuk sarang sempurna. Karena apa? Selalu diengkrami. Ya. Nah, kalau Anda menggantinya posisi telur, biasanya ini tidak mau angkrem. Karena apa? Posisi kalau saya kan pakai daun cemara. Itu biasanya kasusnya telur saya kembalikan, ini telurnya ini nungsep ke bawah. Ya, jadi brojol ke bawah sana karena kurang padatnya alas tadi. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah yang kemlekeren lah, kadang nggak mau angkrem lah, karena dia angkrem telurnya jatuh, dia akhirnya nggak nyaman, akhirnya dia turun. Nah itu merasa telurnya susah untuk diengkrami atau yang bagaimana, intinya perkutut merasa tidak nyaman dalam mengengkrami tersebut. Ya, ini kalau ganti pas posisi telur. Nah, kalau gantinya posisi piye sudah turun bagaimana Mas? Kalau Anda menggantinya sarang ini posisi piye sudah turun dari sarang, biasanya ini kalau indukannya over birahi, Anda membentuk sarangnya kurang sempurna, kurang padat, ini malah akan ditotoli, ya, patok-patok malah dibuang ke bawah. Ini pengalaman saya ya. Jadi yang saya ceritakan cuma pengalaman saya, ya. Ini pengalaman pribadi saya. Itu seperti itu. Jadi waktu yang paling bagus bagi saya cuma satu tadi. Piye posisi umur, pokoknya kemedom atau karsuk ya sekitar 10 hari lah ya. 8, 9, 10 hari lah. 11, 12 itu masih belum mepek. Intinya untuk menahan alas sarang tadi supaya tidak mekar. Kalau mekar ini bahaya. Ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi akan dipatokin, dibuang malah. Karena dia tidak nyaman, angkremnya kecokrok-cokrok itu. Jadi semarannya itu nusuk-nusuk ke dia, akhirnya dia tidak mau angkrem. Ya, paham ya? Waktu yang tepat dengan alasan tadi. Ya, waktunya posisi piye masih umur 10 harian ataupun piye posisi masih karco atau kemedom belum ada bulu besarnya, ataupun posisi piye belum turun dari sarang. Nah, alasannya tadi ya. Oke, yang terakhir, buatlah bahan alas sarang sesuai keinginan perkutut tersebut. Kalau di kandang saya pakai daun cemara, Mas, kalau tempat saya tak ganti serabut kelapa, bagaimana Mas? Yuk, nggak masalah. Selama Anda paham dengan kemauan burung perkutut Anda, monggo, bagus saja. Ya, selama dia perkutut Anda nyaman, Anda yang paham. Ya, Anda juga yang akan mengerti, paham akan perkutut Anda. Nggak bisa Mas, teori di saya Anda terapkan plek di kandang Anda nggak bisa. Ya, berulang kali saya bilang, pahami karakter burung Anda, maka Anda akan paham bagaimana yang terbaik untuk burung perkutut Anda. Ya, kalau memang dahulunya rumput ya kasih rumput lagi. Kalau dahulunya itu serabut kelapa, kasih serabut kelapa lagi. Intinya gantilah sesuai kemauan perkutut sarangnya itu, biar aman terkendali. Ya, 3 hal teknik mengganti sarang burung perkutut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Bagikan ke teman Anda yang hobi burung perkutut untuk mendukung channel saya biar terus berkembang, maju bersama, sukses bersama. Salam dari NPF Family, Minggu Kutut, Sopoy Patut.